Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035004 Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang biaya modal, cost of capital. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan dosen pengampu yaitu Pak Suparno, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pengertian biaya modal. Biaya modal, cost of capital, adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Cost of retained earning. Biaya modal yang terjadi jika laba ditahan digunakan untuk reinvestasi di perusahaan yang bersangkutan. Biaya tersebut besar tingkat keuntungan investasi rate of return yang disyaratkan diterima oleh para investor. Jika laba ditahan diinvestasikan pada perusahaan lain akan memperoleh keuntungan yang besarnya sama dengan keuntungan jika perusahaan reinvestasi sendiri tersebut. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana, biaya modal individual. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC). Konsep biaya modal erat berkaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan required rate of return yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu investor dan perusahaan. Tinggi rendahnya required rate. Sisi investor of return mirip dengan tingkat keuntungan rate of return yang mencerminkan tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. Sisi perusahaan yang menggunakan dana modal besarnya required of return merupakan biaya modal cost of capital yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan 1. Sebelum pajak, before tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-rata seperti obligasi. Setelah pajak, after tax basis. Sebagai discount rate. Untuk menentukan terima atau tolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modalnya di sini adalah biaya modal yang menyeluruh, overall cost of capital. Misalnya jika kita menggunakan mode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi. Jenis biaya modal. 1. Biaya modal individual. 2. Biaya modal hutang jangka pendek. 1. Hutang jangka pendek. Hutang lancar mirip hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, yang terdiri dari hutang perniagaan, trade account payable, hutang wholesale, dan kredit jangka pendek dari bank. 2. Biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang, cost of debt, yang biasanya berasal dari obligasi, cost of bond. 3. Biaya modal saham preferen, cost of preferred stock, adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. CPS diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan, required rate of return, oleh investor pemegang saham preferen. Artinya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Biaya modal saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham biasa.
1. Mempunyai sifat hutang. Karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. 2. Memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen mirip bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. 3. Demikian pula ketika perusahaan terpaksa likuidasi, maka perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak sebelum pemegang saham biasa. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajak. 4. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau biaya modal sendiri, ekuitas, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Untuk menghitung biaya ekuitas digunakan dua model pendekatan, yaitu model diskonto dividen discount model. Menjelaskan biaya ekuitas mirip diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa akan datang, sehingga biaya modal mirip faktor diskonto dari dividen yang ada. Pendekatan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Model CAPM mirip model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham yang terjadi. Besar tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu 1. Besar beta bunga bebas risiko. 2. Risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta. 3. Premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham. 1. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan overall cost of capital bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang, misalnya dalam penentuan proyek investasi yang harus dapat ditentukan dengan membandingkan besar biaya modal yang harus dikeluarkan, cost of capital, dengan tingkat keuntungan yang diperoleh di masa datang. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung dengan modal rata-rata tertimbangnya, Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Sebagai unsur penimbangan adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Faktor yang mempengaruhi WACC: 1. Kondisi pasar. 2. Struktur modal perusahaan dan dividend policy. 3. Kebijakan investasi. Perusahaan dengan proyek yang lebih berisiko umumnya memiliki WACC yang lebih tinggi. Pentingnya biaya modal. Kebutuhan dana investasi suatu perusahaan dapat dipenuhi dari hasil operasional perusahaan, modal sendiri, dana dari pemilik, atau melalui penarikan pinjaman dari pihak lain atau hutang. Dalam suatu investasi, biaya yang timbul akibat penarikan pinjaman merupakan biaya modal dan perlu diperhitungkan dalam keputusan investasi. Biaya modal cost of capital merupakan semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Biaya modal sama dengan biaya real dibagi penerimaan kas besi dikali 100%. Biaya modal saham biasa. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Dividen saham biasa akan dibayarkan apabila perusahaan memperoleh laba. Akan tetapi jika perusahaan rugi, maka dividen tidak dibagikan. Oleh karena itu, dividen dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba, maka diharapkan ada pertimbangan. Oleh karena dividen dibayarkan jika perusahaan memperoleh laba, maka diharapkan ada pertumbuhan dividen dari tahun ke tahun. Hal tersebut berarti terdapat harapan peningkatan laba dari tahun ke tahun. Contoh kasus, PT Kedaton dalam membiayai investasinya menggunakan kombinasi beberapa sumber dana sekaligus, yaitu sumber obligasi total dana 40 juta,
Cost of capital 14,7% setelah penyesuaian pajak. Saham preferen 30 juta, cost of capital 18%. Saham biasa 90 juta, cost of capital 16%. Biaya rata-rata tertimbang dihitung sebagai berikut. Sumber obligasi total dana 40 juta, komposisi 25%, costnya 14,7% setelah penyesuaian pajak, rata-rata 3,67%. Saham preferen total dana 30 juta, komposisi 18,75%, cost 18%, rata-rata 3,37%. Saham biasa 90 juta, komposisi 56,25%, costnya 16%, rata-rata 9%. Total dana 160 juta, komposisi 100%, dan rata-ratanya 16,05%. Biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital WACC diperoleh sebesar 16,05%. Angka tersebut merupakan pedoman atau tolak ukur cut off rate perusahaan dalam mengambil keputusan suatu investasi diterima atau ditolak. Contoh, Resort merencanakan melakukan investasi dengan kebutuhan dana kurang lebih sebesar Rp 85 juta. Sumber dana dipenuhi dengan kombinasi menerbitkan obligasi dan saham modal sendiri sebagai berikut. 1. Obligasi sejumlah 1000 lembar dengan nominal 20.000 per lembar, harga jual 19.000. Biaya bunga 20% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pajak penghasilan 10%. 2. Saham preferen 1000 lembar dengan nominal 25.000 per lembar, harga jual 24.000 per lembar. Biaya emisi Rp100 per lembar, dividen sebesar 15%. 3. Saham biasa 4.000 lembar dengan nominal 10.000 per lembar, harga jual 9.500 per lembar. Biaya emisi Rp50 per lembar. Dividen diperkirakan 1000 per lembar, tingkat pertumbuhan 4%. Hitung. 1. Biaya modal individual. 2. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal individual, cost of debt 20% dikali 20 juta bagi 5 tambah 20 juta dikurang 19 juta. 20 juta ditambah 19 dibagi 2 dikali 100% sama dengan 21,53%. KD dikurang tax sama dengan 21,53% dalam kurung 1 dikurang 0,1 sama dengan 21,53% dikurang 2,15 sama dengan 19,38%. Cost of preferred stock 25 juta dikali 15%, 24 juta dikurang 100.000 dikali 100% sama dengan 15,69%. Cost common stock 4 juta dikali 100% ditambah 4%, 38 juta dikurang 200 sama dengan 14,58%. Biaya rata-rata tertimbang WACC. Sumber obligasi total dana 20 juta, komposisi 23,53%, cost 19,38% setelah penyesuaian pajak, rata-rata 4,56%. Saham preferen total dana 25 juta, komposisi 29,41%, cost 15,69%, rata-rata 4,61%. Saham biasa total dana 40 juta, komposisi 47,06%, cost 14,58%, rata-rata 6,86%. Total dana 85 juta, komposisi 100%, rata-ratanya 16,03%. Biaya rata-rata tertimbang WACC sebesar 16,03%. Solusi. Biaya modal yang diperhitungkan digunakan oleh manajemen sebagai cut-off rate atau sebagai pembatas atau pendoman menentukan rate of return atau tingkat pengembalian investasi yang diharapkan. Dalam satu pengambilan keputusan investasi dari contoh kasus di atas,
Dapat dilihat tingkat pengembalian investasi berada di bawah 50%. Dengan tingkat pengembalian investasi seperti ini, kebanyakan manajemen akan mengambil keputusan untuk menolak investasi yang diajukan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.